Ini ada kisah ajibah. Ada cerita yang unik nih, luar biasa. Tentang seorang suami istri. Tentang seorang suami istri. Yang dimana seorang suami istri ini, si istrinya baik, si suaminya pelit. Si istrinya dermawan, tapi sayang mempunyai suami pelit. Pada suatu hari, si suami dan si istri tersebut lagi duduk di rumahnya ingin memakan santapan makanan ayam goreng. Ingin memakan santapan makanan ayam goreng. Pada kolbab al-miskinu. Lalu ketika ingin makan si suami istri tersebut ayam gorengnya, ada seorang orang miskin mengetuk pintunya. Lalu si suami berkata, lihat siapa yang mengetuk pintu. Si istrinya melihat, pas dilihat laporan. Wahai suamiku, yang mengetuk pintu orang miskin ingin meminta sedekah makanan. Lalu apa kata suaminya? Kau temui dia, kau usir dia. Kata si istrinya, apakah kita tidak membagi sedikit dari ayam ini untuk si miskin tersebut makan? Kata suaminya, kau temui dan kau suruh dia pulang. Usir dia. Ya udah, namanya perintah suami. Seorang miskin tersebut terusir dalam keadaan kecewa. Lalu apa yang terjadi? Lewat beberapa waktu, lewat beberapa bulan, sang suami yang pelit ini jatuh miskin. Jatuh, perekonomiannya jatuh, duitnya habis, sehingga menjadi orang fakir dan istrinya ditolak dan dicerai olehnya. Lalu apa yang terjadi? Beberapa waktu yang panjang lewat, sang istri akhirnya menikah lagi dengan laki-laki. Setelah menikah dengan laki-laki yang lain, hidup bahagia, hidup senang, hidup tenang, hidup sejahtera. Pada suatu hari, sang istri yang dicerai oleh suami yang awal, yang baru menikah dengan suami yang baru ini yang kedua, pada suatu hari dalam keadaan ingin menyantap makanan dari ayam goreng. Ketika ingin makan ayam goreng tersebut, si istri yang dicerai, yang baru menikah dengan laki-laki yang baik, yang dermawan, ketika ingin memakan, dakol babal miskinu. Tahu-tahu ada orang miskin mengetuk pintunya. Lalu kata suaminya yang kedua ini, suami yang kedua ya, coba engkau lihat siapa yang mengetuk pintu. Pas dilihat orang miskin, ingin meminta sesuap, 2 suap makanan. Lalu kata suami yang barunya, kau belah ini ayam bagi orang miskin tersebut. Dibelah tuh ayam. Ketika dibuka pintu, lalu diberikan kepada yang meminta-minta tersebut, orang miskin yang mengetuk pintunya. Lalu ditutup kembali sang istri tersebut bakat mengucurkan air mata. Lalu kata suami barunya, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena ayam ini aku bagikan? Apa kata sang istri? Aku menangis bukan karena ayam ini berkurang kau bagikan kepada orang miskin tersebut. Tapi aku menangis karena aku melihat ternyata orang miskin yang tadi minta sesuap 2 suap makan, ternyata itu suami saya yang pertama yang telah menceraikan saya, yang mempunyai sifat pelit, yang tidak ingin berbagi kepada fugara wal masakin. Lalu apa kata suami barunya? Apakah engkau tahu siapa aku? Siapa engkau? Akulah yang meminta-minta. Akulah orang miskin yang dulu mengetok pintumu, lalu diusir oleh suamimu, tidak dibagi sesuap makanan sedikit pun. Allahu Akbar. Kama tadinu tudan. Seperti engkau berhutang akan dihutangi. Seperti engkau memukul akan dipukul. Hukum karma itu berlaku ikhwan. Hukum karma itu berlaku saudara. Hukum karma itu berlaku muslimin, muslimat. Maka hiduplah yang baik, berbuat baiklah dimanapun kita berada, tebar kebaikan, karena kebaikan pula yang akan kembali berdampak positif terhadap diri kita di dunia ketika mati, dan apalagi kelak di akhirat. Allahu Akbar. Dulu diusir dia, lalu dampaknya apa? Dia jadi orang miskin juga, tukang minta-minta ya.
Pas yang dipinta siapa? Allah ganti, Allah balik keadaan. Allah balik keadaan. Yang kaya pelit menjadi miskin. Yang minta-minta kepada orang kaya pelit menjadi kaya raya dan berkah. Allahu Akbar. Seperti apa? Seperti apa? Apa yang engkau tanam, di situ pula kau akan tua, ya. Hah? Kurang lebih bahasanya seperti itu, ya. Hah? Kama tadinu tuh, dan bayangin. Dahulu dia miskin, minta-minta. Ditolak, diusir. Yang taunya orang kaya pelit, jadi miskin. Orang miskin yang sifatnya dermawan jadi kaya, Allah angkat. Ingat, ingat, ingat. Semenit bagi Allah, sedetik bagi Allah. Memiskinkan orang kaya, menghinakan orang yang di atas, sedetik bagi Allah. Dan juga sedetik bagi Allah, meninggikan orang yang di bawah, mengayakan orang yang miskin, 1 detik permainan Allah. Karena semuanya milik Allah. Pada hakikatnya manusia apa? Miskin. Pada hakikat manusia apa? Miskin, fakir. Gak ada manusia yang bertitel kaya. Kalau emang ada manusia dikatakan kaya, itu nisbah saja, bukan hakikat. Kok pada dasarnya manusia miskin, fakir. Sifat kaya dimutlakan kepada siapa? Allahu Dzul Jalali wal Ikram. Ya Yuhannas, kata Allah, hai manusia, anak siapapun Anda, keturunan siapapun Anda, apapun kedudukan Anda, antumul fuqara ilallah, kalian semuanya fakir. Lalu siapa yang maha kaya? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Hanya dialah Allah al-ghani, maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Selain Allah, Anda, ente, aku, saya, eluh, gue, empo, tante, miskin. Kita semuanya masakin. Kita semuanya fugara yang butuh kepada Allah. Siapa yang maha kaya? Yang tidak ada butuhnya hanya Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allahu Akbar.